Tuhan Yesus. Shalom umat pemenang. Haleluya. Sungguh luar biasa saya mengatakan umat pemenang. Kenapa Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengalahkan cuaca yang di luar begitu dingin, mendung ya. Kayaknya sebentar lagi mau hujan, tetapi percaya bahwa di tempat ini juga turun hujan berkat dari Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama senangkan Tuhan di tempat ini. Yang setuju dengan saya bisa bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita mau satukan hati kita mau sepakat, sehati, sepikir untuk kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan hati yang haus akan Tuhan. Mari kita mau bersama-sama bersekutu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini di mana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami beribadah, untuk kami meninggikan Engkau, untuk kami merelakan hidup kami dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, kami memuji, meninggikan Engkau di tempat ini. Ada sukacita Tuhan yang mengalir, ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir. Kami dikuatkan, kami dibebaskan, kami memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami bukan rutinitas, tetapi ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sukacita Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan yang percaya mari bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sapa kanan kiri kita dengan kasih tos. Katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Kasih senyuman yang terbaik walaupun tidak terlihat tetapi matanya terlihat. Haleluya. Sore hari ini berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang rindu senangkan Tuhan melalui pujianmu, angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Tuhan adalah gembala yang baik. Dan karena Tuhan adalah gembala kita tidak akan pernah kekurangan. Sebab Allah yang menyediakan berkat-berkatnya bagi umat yang percaya. Haleluya. Mari bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan
saudara, Tuhan Yesus adalah gembalamu yang baik. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita dan pertolongannya selalu ada. Saat kita percaya kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, Dialah Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang kita sembah saat ini. Dan tidak ada salah kalau kita saat ini memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya bagi Dialah pujian, hanya bagi Dialah hormat, kemuliaan bagi namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk setiap kita di tempat ini untuk masuk lebih dalam. Kita mau sembah Tuhan, kita mau berikan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, mari buka hatimu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini, Kau memberkati kami. Kami bawa pujian kami mau persembahkan yang terbaik. Hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Syukur Tuhan, Kaulah segalanya. Kau limpahkan berkat-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, Kau baik, Kau teramat baik Tuhan. Layak disembah, layak diagungkan. Kami bersyukur. Hadirat-Mu melawat siap umat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan. Rabaya Shikira Rabaya Se Iratak Haralala Shikira Lama. Kuasa-Mu mengerjakan perkara yang dahsyat bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Hati kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah kami. Hadirat-Mu di sini ya Tuhan, bertata atas pujian kami Tuhan. Saralala Shikira Lama. Orapaya Shikira Tak Haralala Shikira. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sore hari ini kami mau bawa pujian kami yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang kami bisa pujikan untuk Engkau. Yang keluar dari hati kami karena kami mengasihi Tuhan. Hirapaya Shikira Lalabaya Shikana Lalabaya. Sembah puji Tuhan. Sore hari ini senangkan hati Tuhan melalui pujian-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
pujian umat-Mu. Haleluya. Yesus, kami puja, mari sembah. Kami sembah sebagai Allah berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji.
kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan hidup kami menghasilkan buah, di mana orang-orang boleh menikmati buah yang kami hasilkan ini Tuhan. Nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Karena kami tahu pertolongan kami, berkat kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Terjadilah dalam hidup kami seperti yang Kau inginkan. Bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku ini milik-Mu. Ya Tuhan, hidup kami bukan milik kami sendiri Tuhan. Biar kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu, engkau yang rindu mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dan katakan, sebab aku milik-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu.
kami bersyukur. Ini setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia. Ya, terima kasih Yesus. Allah yang selalu punya rencana atas setiap kehidupan kami. Amin. Kami bersyukur. Kami membuka hati kami Tuhan. Ya. Untuk Engkau kerjakan lebih lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu. Mengurapi setiap kami. Mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Nama Yesus. Sehingga kami boleh lebih lagi mengenal betapa baiknya Engkau. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bentuk kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Untuk kami terus menjadi serupa. Amin. Dengan gambaran sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi urapi setiap kami. Ya, dalam nama Yesus. Siap untuk mendengar firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama yang diberkati Tuhan berkata Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama, boleh ada di dalam ibadah sore hari ini, dan kita diberikan cuaca yang baik meskipun mendung, tapi itu tidak membuat satu penghalang bagi setiap saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Dan tema sore hari ini yaitu mengelola pekerjaan dengan baik. Kalau minggu kemarin yaitu dengan keuangan yang sehat. Sore hari ini saya akan menyampaikan satu tema yaitu mengelola pekerjaan dengan baik. Ayo kita akan baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Silakan Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab bisa dibuka, yang bawa Alkitab juga dibuka, dan dipastikan yang dibuka firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah, penulis kitab ini yaitu Raja Salomo, itu mengisahkan, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat pasal 9 keseluruhan, ini pasal ini mengisahkan tentang apa? Tentang bagaimana kehidupan manusia. Apa yang terjadi dalam hidup manusia. Pemahaman pengetahuan tentang apa yang terjadi atas hidup manusia. Apa yang harus dilakukan selama hidup di bumi ini. Dan Raja Salomo ini mengajak setiap kita untuk kita ini dapat menikmati yang namanya hidup. Hidup ini harus dinikmati. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami, kesusahan, kesulitan, kelimpahan, ayo kita dinikmati.
bukan untuk mencari kenikmatan. Ya. Kita boleh menikmati hidup ini, tetapi kita tidak mencari kenikmatan yang namanya kenikmatan hidup. Nah, kenikmatan hidup itu kecenderungan berfoya-foya, bersenang-senang, ya. Melakukan kesenangannya sendiri, mengikuti ambisinya. Ya. Karena Raja Salomo mengalami, ya, ketika dia banyak istri, ya, banyak istri juga kenikmatan hidup, ya. Bangga mempunyai istri yang banyak. Tetapi apa? Itu yang membuat dosa, kejatuhan dosa. Makanya menikmati hidup, bukan mencari kenikmatan hidup. Pasti kalau kita mencari kenikmatan hidup, pasti yang dicari yang enak-enak, ya. Yang menyenangkan terus, ya. Apapun yang dilakukannya, ya. Untuk kita mendapatkan kenikmatan hidup, kepuasan, ya. Itu akan kita cari. Meskipun mengorbankan hal yang lain. Ya. Dan Raja Salomo mengajak kita, ayo kita boleh menikmati hidup. Hidup ini dinikmati saja. Ya. Dan melalui berkat-berkat Tuhan. Hidup ini adalah satu berkat yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa dari Tuhan. Kita diberikan hidup ini adalah satu berkat yang luar biasa. Itu lebih berguna, ya, daripada orang yang mati. Tadi seperti tadi di dalam ayat yang ke-10 tadi. Bahwa tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya. Tidak ada hikmat, tidak ada pekerjaan. Tidak ada rasa sukacita, rasa senang itu tidak ada dalam dunia orang mati. Ya. Mati itu ya tidak dapat merasakan apa-apa. Ya. Jadi lebih berharga orang yang hidup. Lebih berharga orang yang miskin hidup daripada raja yang agung tetapi mati. Raja yang besar tetapi mati. Ya. Itu tidak ada gunanya. Kalau orang hidup ini masih bisa merasakan. Menikmati kehidupan ini, ya. Masih bisa berguna bagi orang lain, masih bisa menyenangkan orang lain. Nah, ini adalah satu berkat yang luar biasa. Ya. Dan setiap kita yang di sini, tentu saja yang sini hidup, ya, hidup semua kan, itu adalah berkat, dinikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan dinikmati. Ya. Dan Tuhan menyediakan berkat itu enggak, ada 6 berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Satu berkat keluarga. Berkat keluarga, kalau perkeluargamu baik, keluargamu harmonis, anakmu baik, itu sudah merupakan satu berkat. Berkat keluarga, berkat keuangan, percayakan dengan keuangan, berkat kesehatan, berkat rohani, dan berkat pekerjaan. Sehingga pekerjaan itulah berkat. Karena di dalam pekerjaan itu ada kehidupan. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-10 tadi. Di sana dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Apapun pekerjaanmu, itu adalah berkat Tuhan. Makanya harus dikelola dengan baik. Mengelola pekerjaan dengan baik. Jadi ada satu berkat. Apapun pekerjaanmu. Jadi jangan meremehkan pekerjaanmu sendiri. Ya. Atau meremehkan pekerjaan orang lain. Ya. Dan kita dapat belajar dari sini. Dari
pengkhotbah ini, Raja Salomo mengajarkan ya, ada 3 hal, paling tidak ada 3 hal dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada 3 hal berkat yang harus dikelola, yang diajarkan oleh Raja Salomo. Yang pertama adalah ayat yang ke-7. Menikmati hasil pekerjaan, ayat yang ke-7. Coba mari dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Menikmati hasil pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan itu harus bisa dinikmati, saudara. Karena ada banyak orang ya, tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. Orang sibuk dengan bekerja, siang malam bekerja, mencari duit, mencari kekayaan. Ya. Ingin mencapai apa yang ditargetkan. Ya. Membuat target baik-baik, harus ada target. Ya. Baik, tetapi target juga harus melihat kemampuan setiap kita. Kalau kita memaksakan target, misalnya, ya, dalam 5 tahun ini aku harus mempunyai rumah. Targetku mempunyai rumah. Ya. Tetapi dengan pekerjaan yang penghasilannya hanya 2 juta, 3 juta atau UMR, kira-kira mampu enggak? Dalam 5 tahun saya percaya tidak akan terlaksana. Tetapi karena target, target. Ya. Dia akan pasti, dia akan banting tulang bekerja siang malam. Itu pasti mencari sampingan pekerjaan. Sehingga kapan untuk menikmati hasil pekerjaan saudara. Ya. Firman Tuhan katakan, nikmati hidup ini. Hasil kerjaanmu harus bisa dinikmati. Dinikmati sendiri, dinikmati dengan orang lain, dengan keluarga, dengan anak-anak, harus bisa dinikmati. Itu tidak sia-sia. Kalau hanya mengejar kekayaan, duit lumpuk ke kerja, besok aku setelah umur sekian, aku baru akan menikmati. Umur 50 tahun, ya kalau sampai umurmu 50 tahun. Tuhan berikan sampai umur 50 tahun. Kita bekerja siang malam ya, baru setahun jatuh sakit. Ya. Kapan mau menikmati? Atau sekalipun engkau sudah mempunyai harta kekayaan yang besar, yang banyak. Tetapi kalau engkau sakit-sakitan, apakah bisa menikmati? Ya. Apakah ketika engkau terbaring atau stroke? Ya. Hati-hati, soalnya sekarang banyak orang yang umurnya baru 40 ke atas itu udah banyak yang terserang stroke. Darah tinggi, diabetes, terus ke stroke kebanyakan. Itu mungkin dari diforsir tenaga pun bisa itu. Jadi hati-hati dengan pekerjaan saudara. Ayo. Yang saat ini lembur hanya nyari. Tidak menikmati. Firman Tuhan malam hari ini atau sore hari ini mengingatkan. Ayo nikmati hasil pekerjaanmu harus bisa dinikmati. Saya bersyukur ya. Saya melihat banyak status dari jemaat Tuhan di tempat ini yang pasang status ketika bersama-sama dengan keluarga ya. Liburan bersama keluarga ya. Itu berlibur, makan bareng, ya. Bersenang-senang dengan keluarga. Itu harus bisa dinikmati hal seperti itu. Makananmu harus dinikmati dengan sukacita, ya. Dengan sukaria, anggurmu dengan senang. Ya. Tentu saja dengan hasil yang kau hasilkan itu adalah hasil yang dari hasil yang baik, yang jujur, ya. Yang bersih. Ya. Bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil untuk
hasil menipu orang lain. Kalau hasilnya hasil dari hal-hal yang tidak benar itu pasti kita tidak akan bisa menikmatinya dengan tenang. Benar Pak, benar. Pasti kita akan was-was. Ketakutan was-was. Karena banyak juga kita melihat saat ini ya. Orang-orang yang kaya masuk penjara, pejabat-pejabat tinggi masuk penjara. Banyak ya. Karena korupsi, karena ingin kaya. Firman Tuhan juga ingatkan, jangan ingin cepat kaya. Ayo berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Berusaha keras iya, bekerja keras iya. Tapi ingat hasil kerja. Untuk mengelola pekerjaan itu jangan sampai pekerjaan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita dari orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kasih, menjauhkan kita dari keluarga karena pekerjaan-pekerjaan. Tuhan izinkan untuk menikmati, katakan. Ketika Tuhan berkenan melihat hasil usahamu, jerih payahmu, harus dinikmati berkat itu. Jadi untuk pekerjaan kita jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga meneladani ya. Di dalam penciptaan bumi ini, 6 hari dia menciptakan. Sehari dia istirahat, hari ke-7 istirahat. Teladan Tuhan Yesus ketika menciptakan. 6 hari engkau cukup bekerja keras. Sehari istirahat untuk Tuhan ya. Beribadah untuk Tuhan. Untuk keluargamu, bisa enggak? Sehari untuk keluargamu memberikan waktu dengan anak-anakmu. Ya. Itulah namanya untuk kita itu menikmati, dari hasilnya tidak sia-sia dikatakan. Tidak sia-sia. Karena ada juga jemaat ya kemarin baru share ya di Komsel ya, 2 minggu yang lalu share ya. Aku ini sudah bekerja dari pagi hingga sore, tapi mau cari tambahan, ya. Ingin hatinya mau cari tambahan, ya. Lebih, ya. Dengan memperkerjakan orang, pertama memperkerjakan orang, tetapi ketika orang itu bekerja tidak baik, tidak benar, dan ketika tidak benar orang itu diam, nah, dan itu pada waktu salah dia diam, dan ketika dikomplain baru tahu, dikomplain sama pelanggannya baru tahu. Terus akhirnya dia kerjakan sendiri. Dia kerjakan sendiri pekerjaan itu. Jam 3 malam sudah bangun, dia kerjakan. Pekerjaan itu sampai pagi. Pagi dia bekerja rutin biasa, jualan. Ya. Malam kerja lagi, nyiapkan lagi. Nah, kapan untuk menikmatinya? Minggu depannya, Pak, aku sakit, aku tidak bisa berangkat Komsel dulu. Aku sakit. Nah, ini satu hal yang Tuhan ingatkan. Boleh tambahan, boleh. Tetapi ingat kesehatanmu. Ingat kondisi tubuhmu. Jangan itu sampai sia-sia dalam hidupmu. Engkau punya harta, tetapi engkau tidak bisa menikmatinya. Jadi harus kita jaga. Jangan sampai kita salah di dalam hidup ini. Itu yang pertama. Jadi untuk mengelola pekerjaan, kita harus bisa menikmati pekerjaan itu. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-8, yaitu menjaga kesucian. Ayat yang 8 di sana dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak atas kepalamu. Artinya kita harus menjaga kejujuran di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak ternoda dengan hal-hal yang dapat menjatuhkan kita. Karena dosa. Bahkan membawa iman kita
semakin terdegradasi, semakin turun, standarnya semakin turun. Iman kita berkompromi dengan dosa di dalam pekerjaan. Firman Tuhan ingatkan, hendaklah pakaianmu bersih, putih bersih. Dan hendaklah di atas kepalamu ada minyak, kemuliaan. Sehingga engkau dapat memuliakan Tuhan. Berbicara minyak, berbicara tentang kemuliaan, pengurapan. Di situ dengan pekerjaan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Karena yang namanya bekerja, di dalam pekerjaan itu pasti banyak godaan-godaan. Banyak godaan. Untuk kita melakukan kecurangan-kecurangan. Untuk kita mempunyai kesempatan untuk menipu orang lain. Itu kan banyak. Untuk kita ikut-ikut karena lingkungannya seperti ini. Lingkungan mempengaruhi, lingkungan tempat kerja mempengaruhi. Orang yang jujur. Kalau ada di tempat orang-orang yang ingin hanya mencari keuntungan-keuntungan. Orang yang jujur itu pasti akan disingkirkan. Benar apa benar? Pasti tidak disukai. Kalau engkau bekerja. Mungkin pimpinanmu sendiri. Kalau pimpinanmu itu tidak jujur. Engkau yang jujur. Engkau pasti akan dijauhi. Engkau akan disingkirkan. Nah itulah banyak. Yang bisa mempengaruhi iman kita, untuk iman kita berkompromi. Kalau tidak ikut-ikut ya, kita disingkirkan. Orang katakan zaman saya ini zamannya zaman edan. Nera edan orang keduman. Sama. Nek orang melu seperti itu, aku orang itu hasil. Sehingga rela dia berkompromi dengan imannya digadekan. Ada banyak orang juga ingin mencari jabatan, ingin mencari kekuasaan, rela untuk menukarkan imannya. Itu sering terjadi, khususnya di dalam pegawai negeri itu banyak sekali. Yang berhubungan dengan banyak sekali. Kalau engkau ingin mencari jabatan, imanmu harus sama. Kamu harus pakai kodong. Mau enggak? Ya, mari jaga kesucian. Jangan sampai serupa dengan kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena pekerjaan, kekudusan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, kejujuran. Itu hal yang penting. Hal yang esensial yang harus kita pegang sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita dapat merasakan hasil pekerjaan itu dapat dirasakan. Jaga. Dan engkau pasti akan naik. Meskipun lambat, orang yang bekerjanya jujur. Pasti lambat laun pasti akan dinaikkan. Pemimpin tahu pasti. Pok kuncinya, orang yang bekerja kuncinya pertama jujur. Kedua disiplin. Ketiga tekun. Kalau kita lakukan itu, ya pasti lama. Tantangannya banyak, iya. Mungkin tidak disukai dengan orang-orang yang tidak jujur. Tetapi Tuhan pasti akan membuat kita naik. Amin. Ketika engkau bekerja dengan benar. Ketika engkau pegang. Aku tidak mau kompromi. Imanku mau tetap aku pegang. Pasti kita akan naik. Mari jaga di dalam pekerjaan. Dalam bisnismu. Dalam pekerjaanmu. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu bagaimana kita mengelola pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, memberi pekerjaan terbaik. Ayat yang ke-10,
Di sana dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Artinya bahwa kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Penulis ini memotivasi. Jangan setengah-setengah ketika engkau bekerja. Apapun engkau kerja, yang engkau kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Artinya sungguh-sungguh harus engkau kerjakan. Mungkin orang menganggap sepele. Tetapi ketika engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh, saya percaya itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Jadi harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita. Karena Tuhan sudah memberikan, tiap orang berbeda-beda. Pekerjaan tiap orang Tuhan itu berikan berbeda-beda. Ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, pengajar, ada yang jadi pegawai negeri, ada pegawai pemerintahan. Jadi berbeda-beda. Setiap kita berbeda-beda. Tetapi apa yang menjadi prinsip yang harus kita lakukan untuk kita mulai pekerjaan dengan baik. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh apapun pekerjaanmu. Jangan pernah meremehkan pekerjaan kita. Tetapi seringkali yang terjadi, persoalannya yang seringkali terjadi adalah kitanya ini sering apa? Membanding-bandingkan. Kok dibanding-bandingke? Ya aku kalah. Kita ini sering membanding-bandingkan. Iri. Pekerjaanmu penak, bayarannya oke. Sedangkan aku, pekerjaanku rekoso, mengeluarkan tenaga. Tapi bayarannya pas-pasan ini. Ketika kita membanding-bandingkan, ketika kita iri dengan orang lain, kita tidak bisa memaksimalkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi tugas kita dalam pekerjaan itu. Kita tidak akan pernah memberikan yang terbaik ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena saya pernah mengalami ketika saya kerja di perusahaan, karena saya pernah mengalami itu. Saya banding-bandingkan. Ini satu tim, tahu juga ya. Satu tim ketika diambil dalam perusahaan untuk bekerja, dia ditempatkan di dalam sebagai pegawai, saya di pos sebagai satpam. Kerjanya jamnya panjang, tidak pernah libur, hari Minggu tidak libur. Bahkan kalau hari Minggu itu 24 jam untuk pergantian itu harus kerja 24 jam. Bayangkan, tidak ada lembur juga, tidak dihitung lembur waktu itu. Karena irinya, karena saya membandingkan, kok enak. Mainnya bagus saya, ketika ada di tim mainnya bagus saya. Tapi dia ada di tempat yang lebih baik. Saya tidak bisa maksimal untuk bekerja. Saya kerja seenaknya, seenak saya sendiri. Mau ditegur ya terserah. Diberikan surat peringatan ya terserah. Atau sekalipun dikeluarkan terserah. Itu yang terjadi. Kita tidak bisa maksimal dalam tanggung jawab. Kita tidak bisa memberikan yang terbaik ketika kita membandingkan dengan orang lain. Sebab itu firman Tuhan ingatkan. Apapun pekerjaanmu. Pekerjaan itu adalah dari Tuhan. Pekerjaan itulah berkat. Maka harus dikelola. Jangan meremehkan pekerjaanmu. Sekecil apapun pekerjaanmu harus kita tekuni. Harus kita lakukan dengan sekuat tenaga. Maka Tuhan akan memberkati. Meskipun hasil dengan sedikit, tapi kita bisa menikmatinya. Itu lebih baik daripada yang menghasilkan yang besar, tapi tidak bisa menikmatinya.
Jadi mari sekali lagi kelola pekerjaanmu dengan baik. Engkau yang sudah bekerja saat ini, apapun pekerjaanmu. Mungkin kau bekerja di pasar, berjualan, mungkin kau sebagai tukang batu sekalipun. Ya. Atau engkau pun sebagai pengusaha ataupun pedagang kecil-kecilan. Lakukan itu dengan baik. Ya. Saya juga menasihati kepada anak saya juga. Lakukan, kalau itu pekerjaan yang baik, lakukan. Ya. Sekecil apapun. Ya. Anak saya yang nomor 2 nih, Christine ini, ya, kerja dengan bayaran seberapa. Ya. Tidak seberapa ketika dia main voli, ya. Sekali main itu gaji sebulan ini dia bekerja itu hampir sama, bahkan lebih sedikit untuk pekerjaannya. Walaupun kerjanya hanya 4 jam sehari. Ya. Tapi anak saya beritahu untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ya. Ketika dia ketika main voli, ya, izin, ya ganti jam. Ya. Dia juga bertanggung jawab meskipun pulang pagi, ya, pulang jam 3, setengah 4 baru pulang, tidur nanti jam 11, ya. Jam 11 sudah kerja. Dia bekerja. Ya. Dia tekuni. Ya. Saya berharap itu akan mendatangkan hal yang baik. Lakukan. Nah, jadi lakukan yang baik. Jangan dibandingkan lagi. Ya. Mari, apapun saat ini yang engkau kerjakan, tekuni. Lakukan dengan sekuat tenaga. Sehingga berkat Tuhan itu bisa kita nikmati. Dan kita mengelola pekerjaan itu dengan baik. Ayo, kesimpulannya ubah mindset kita dan cara kerja kita. Sehingga di dalam pekerjaan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Mari saudara, biarlah dengan firman Tuhan yang sangat singkat ini, ya kita mau untuk mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Apapun pekerjaanmu, lakukan dengan baik, lakukan dengan sekuat tenaga, lakukan dengan sungguh-sungguh. Meskipun berat, ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatanmu. Tuhan yang akan menolongmu. Tuhan yang akan memampukanmu. Akan memberikan kemampuan untuk mengelola pekerjaan. Sehingga seluruh hasil pekerjaanmu boleh dinikmati dan menjadi berkat bagi keluargamu. Bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Mari kan pujikan ini. Pujikan ini dalam hati. Suarakan. Yakini. Bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Di samping kita. Dia ada di depan. Dia ada di belakang. Dia ada di sampingmu. Terus menyertai hidup kita. Dia yang rindu untuk memberkati hidupmu. Dia memberkati, rindu memberkati untuk pekerjaanmu. Mari kita akan bangkit berdiri. Akan kepada Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku. Bukan baca
tidak mampu untuk menjalani sendiri hari-hari depan kami Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu. Tapi bukan itu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan dalam hidup kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Selanjutnya kami jadikan kemuliaan-Mu. Tuhan sanggup untuk menolong-Mu. Tuhan sanggup melepaskan Tuhan dari segala kesesakan, dari segala persoalan permasalahan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan selalu ada pada kami. Mari Engkau Tuhan yang akan menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan. Ketika Engkau bersungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan. Dia sanggup untuk melakukan mujizat-mujizat atas hidup-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau memberikan kekuatan, Kau meneguhkan, Kau menyadarkan setiap kami. Untuk kami selalu bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau melakukan dengan baik, dengan benar. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Dan apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi hidup kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.